menurut hadis Nabi, setanlah yang mengantarkannya. Dan ternyata setannya diajak diskusi benar. Ternyata setan yang diajak diskusi. Setan loh diajak diskusi. Benar katanya. Kalau ada muslim-muslim yang kena, pasti muslim itu ahli maksiat. Oh my god. Kalau ada muslim yang kena virus, menurut orang ini pasti tukang maksiat. Lah lo muslim, kena virus lo, tukang maksiat lo, kata orang ini nih. Jadi kemarin saya menonton sebuah video ceramah dari seorang ustadz di Facebook. Penontonnya cukup banyak dan pengikutnya banyak juga. Kayaknya banyak juga orang yang percaya dengan teori ini yang dikatakan oleh ustadz ini. Tetapi menurut saya banyak sekali mengundang pertanyaan dan aneh rasanya ceramah ini. Dan heran sekali, masih banyak orang yang mempercayai dan terperdaya dengan perkataan semacam ini. Ini ceramah mengenai konspirasi coronavirus katanya. Saya akan bertanya di setiap jeda dan mengungkapkan sedikit pendapat saya. Nanti simpulkan saja sendiri bagaimana menurut pendapat kalian. Kita ikuti saja videonya bagaimana. Maaf kalau saya ngomong begini, kenyataannya demikian. Katanya kenyataannya demikian. Yang mana kenyataannya? Mari kita lihat. Dan baru kemarin terbongkar ada seorang dokter muslim yang soleh, dokter berhasil meruqyah seseorang yang kesurupan jin. Setan yang ada dalam tubuh orang itu diajak berbicara dan berbicara tentang virus corona. Biasanya kan kalau dokter kan melakukan penelitian, ini malah bertanya pada setan. Aneh rasanya. Apa kata mereka? Yang membuat virus corona ini adalah Illuminati. This virus that was implemented by the United States in China. Setan katanya menjawab mengiyakan bahwa virus itu dibikin oleh Amerika, dibuat untuk menyerang Cina secara sengaja. Tapi hari ini Amerika itu sudah nomor 1 loh korbannya, paling banyak di dunia. Kok bisa ya? Is it linked to jinns and magic or is just a chemical weapon? Nah, bentar, lihat. Ini kok setan malah membetulkan hijab ya? Hijabnya itu dibetulkan di sini, seolah-olah dia ingin menutupi aurat. Kok ada ya setan bisa pengen menutupi aurat? Coba lihat lagi. Setan ini kan, membetulkan hijabnya. Kok ada ya setan membetulkan hijab? Kayaknya pengen menutup aurat setannya ini. The Freemason Lodge has worked on this project for years without reaching the results. Mereka yang menciptakannya dan mereka sudah merancangnya, dan kita sudah tahu semua Illuminati dan Freemasonry punya program 2022. Jumlah populasi manusia di muka bumi ini hanya 500 juta saja boleh lagi masih hidup. Berarti selebihnya harus mati. Ini program mereka, Pak. 50 program rahasia mereka, yaitu Freemasonry yang katanya 50 program rahasia. Program rahasia. Tapi kok dia bisa tahu ya? dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry. The New World Order yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry, program mereka adalah matikan manusia sebanyak-banyaknya, dan mereka menciptakan virus yang ganas ini. Lalu kata setan itu, kami yang bertugas untuk menyebarluaskannya. Jadi orang ini kayaknya mempercayai sekali perkataan setan. Kok bisa perkataan setan dipercaya, dijadikan referensi lagi, ditanya lagi, dan jawabannya dijadikan bahan ceramah, menjadi referensi, seolah-olah itu perkataan yang benar. Bagaimana? Menurut saya kan orang nanya ke dukun aja, ke tukang ramal aja kan nggak boleh. Ini kok setan yang ditanya? Setan loh, seolah-olah betul. Was the first ground experience. Other projects are still ongoing. So the virus was sent, and also jinns were sent with the virus. Pertanyaannya, bagaimana seorang dokter yang soleh katanya bertanya kepada setan, kemudian jawaban-jawaban setan itu dianggap sebuah kebenaran dan dikutip lagi oleh seorang yang mengaku ustaz? Mohon maaf, kok bisa mengambil referensi dari perkataan setan? Dari mana rumusnya? Setan kok dipercaya? Omongan setan kok dipercaya? Saya heran, benar. Yes, absolutely. Because we make the things easier, the symptoms easier. Les simplificateurs ou les amplificateurs. Oh no. Teringat oleh saya hadis Nabi, la dua, tidak ada satupun penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Oh, saya no komen ini, saya nggak tahu hadis ini, nggak tahu Sohe, Hasan atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas
Hadis ini mengatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya iyalah kalau tanpa media. Tidak ada. Bukan berarti tanpa media lalu yang menyebarkannya setan. Orang virus itu menular perlu media. Itu yang dimaksud dengan hadis itu menurut saya. Ternyata penyakit menular itu penularannya adalah bantuan jin dan setan. Ternyata katanya bantuan jin dan setan. Dari mana dia tahu? Ya dari setan itu. Setan kok dipercaya? Aneh. Atau yang kedua, ditularkan secara paksa, yaitu disuntikkan. Disuntikkan atau berhubungan intim, berciuman langsung, atau berhubungan intim langsung, maka terjadilah penularan secara langsung. Nah, kalau lewat udara dan sebagainya, menurut hadis Nabi, setanlah yang mengantarkannya. Dan ternyata setannya diajak diskusi benar. Ternyata setan yang diajak diskusi. Setan loh diajak diskusi. Benar katanya. Oh my God, kok membenarkan perkataan setan? Saya nggak heran saya. Dan banyak juga pengikutnya. Bagaimana dia tahu setan itu jujur atau bohong? Orang Nabi Adam ditipu sama setan. Ini kok malah dipercaya? Setan katanya benar katanya setan. Oh my God. Mereka lah yang menyebarkan itu. Ketika ditanya kepada mereka, kepada setan kafir ini, kenapa kalian tidak mendatangi orang Muslim? Setan kafir lagi katanya. Ditanya lagi, kenapa alasannya? Lalu dia percaya atas alasan itu. Kami tidak bisa menembus mereka. Ini penting, Pak. Bu, kami tidak bisa menembus orang-orang Muslim. Orang Muslim yang macam mana? Orang-orang Muslim yang menjaga agamanya dan berpegang erat dengan agamanya. Mereka sholat dan tidak bermaksiat. Tubuh mereka mengeluarkan cahaya. Virus yang kami bawa tidak bisa menembus dan memasuki cahaya yang ada keluar dari tubuh mereka. Ini pernyataan setan. Lagi-lagi dia mempercayai perkataan setan kok dijadikan bahan ceramah, dipercayai referensi. Jadi seolah-olah ini setan ngomong disampaikan oleh penceramah, sehingga penceramah itu hanya sebagai media untuk menyampaikan perkataan setan. Jadi yang ceramah itu sebenarnya siapa? Ini orang hanya media menyampaikan pesan setan doang. Allahu Akbar. Masya Allah, ini betul perlu diingat, Pak. Kalau ada muslim-muslim yang kena, pasti muslim itu ahli maksiat. Oh my God. Kalau ada muslim yang kena virus, menurut orang ini pasti tukang maksiat. Lah lu muslim, kena virus loh, tukang maksiat loh. Kata orang ini nih. Atau baru saja dia melakukan maksiat yang besar. Dia telah lukai hati orang tuanya. Dia telah tipu ke temannya. Dia telah makan riba. Dia telah lakukan perzinahan. Oh my God. Yang kena virus corona, muslim yang kena virus katanya, dia sudah dosa besar, menyakiti orang tua, memakan riba, bahkan sudah berzina katanya. Oh. Gara-gara dia percaya perkataan setan mengatakan muslim yang terkena corona sudah melakukan zina katanya. Oh my God. Kok banyak orang yang mengikuti percaya kayak ginian ya? Sehingga virus itu masuk. Adapun muslim yang soleh, yang taat, berkat solatnya seperti kata Rasulullah, as-solah ila solah fama bainahuma kafaratun lima bainahuma. Mengenai muslim yang soleh, Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi, itu kurang soleh apa sahabat Nabi? Tapi kok bisa terkena virus, terkena wabah pada waktu itu, dan meninggal juga di zaman Nabi. Dari solat kepada solat, di antara keduanya itu adalah, antara solat ke solat itu adalah pelindung untuk si muslim itu. Jadi muslim, kalau kita jaga solat kita demi solat, kita terlindungi, Pak. Walaupun satu lift terkena COVID-19 dan kita ada di tengah-tengah mereka, semuanya serentak batuk mengeluarkan virusnya, kita menjaga zikir, kita menjaga solat, kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka takkan ada yang tembus dengan izin Allah, takkan ada yang tembus. Percayalah itu, baik. Tidak akan ada yang tembus dengan izin Allah. Lah terus coronavirus ini datang karena izin Allah juga kan? Emang ada kekuatan yang di luar kekuatan Allah? Lalu kenapa virus ini tidak bisa menembus orang-orang soleh? Banyak juga orang soleh yang kena virus. Bapak Ibu yang kami muliakan. Oke, kita kembali. Lalu berikutnya, kata Rasulullah berikutnya, nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku akan terhalang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Loh, sudah sering kok ibadah umroh dan haji itu terhalang. Waktu itu orang tidak bisa tawaf loh, gara-gara ada penyanderaan. Dan bahkan Hajar Aswad itu sering dicuri. Nih,
Namanya ramalan kiamat, ramalan akhir zaman itu bisa saja benar adanya. Dalam hadis itu bisa saja benar. Tapi masalahnya adalah orang ini mencocokkan semua itu terjadi zaman sekarang. Seolah-olah dia tahu segalanya. Allah. Kita lihat akhir nanti. Kok hadis Nabi banyak terjadi di zaman kita ya? Loh, kok hadis Nabi banyak terjadi di zaman kita ya? Ya orang-orangnya kayak gini kok. Kan itu pertanyaan kita akhirnya. Kenapa terjadinya di zaman kita? Semula saya meyakini bahwa kasus terhalangnya kaum muslimin melaksanakan ibadah haji dan umroh di akhir zaman itu adalah ketika terjadi peperangan internal di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana yang kita tahu, 3 pangeran sekarang ini sedang perang dingin, Pak. Pangeran Muhammad bin Salman. Dari dulu itu perang dingin antara pangeran itu terjadi. Persaingan dari sejak zaman perang bantuan Inggris mendirikan kerajaan Arab itu persaingan sudah ada. Sang putra mahkota yang berambisi sekali untuk menggantikan ayahnya yang masih hidup, Raja Salman. Yang kedua adalah anak kandungnya Raja Abdullah yang telah meninggal. Raja Abdullah sebelum Raja Salman ke Raja Abdullah, anak kandung ini bernama Mut'ib bin Abdullah. Dan dia punya militer, dia punya jaringan, dan dia punya kekuatan, dan dia punya pengaruh di kerajaan Arab Saudi. Ini juga sedang perang dingin dengan Muhammad bin Salman. Kemudian juga Khalid bin Talal. Ini juga pemilik kekayaan dan militer, pemilik kepolisian militer. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka ini sedang bergaduh. Pikir hati saya, ini terjadinya penghalangan untuk orang melaksanakan ibadah haji dan umroh ketika meninggal Raja Salman. Mereka bertiga kelahi, perebutan kekuasaan, dan akhirnya tentulah negara ini akan menghalangi orang-orang untuk melaksanakan ibadah karena keselamatannya itu tidak terjamin. Betul? Dan negara-negara luar pun pasti akan menghalangi rakyatnya akan berangkat umroh dan haji sebab sedang ada perang di Saudi. Logika yang bisa dipahami sekarang itu begitu. Ternyata Allah percepat ini dengan cara penyebaran virus corona ini. Katanya ternyata Allah percepat ini. Kok dia tahu betul ya? Emang benar Allah sengaja mempercepat ini? Dari mana dia tahu? Emang dia ngomong langsung sama Allah? Oh my God. Jadi kok bisa ya banyak orang yang percaya dengan perkataan semacam ini, yang mengambil referensi dari setan? Setan ditanya, lalu jawaban setan itu dipercaya, dijadikan bahan ceramah, lalu dia menyimpulkan seolah-olah dia paling tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan. Mungkin ada yang berbeda pendapat dengan saya, tapi itu terserah. Dan saya juga tidak takut jika ada orang yang membenci saya karena pendapat-pendapat saya. Terima kasih, see you next time. Ciao.